مشايخنا. Allah itu maha bijaksana. Jadi kalau kita minta apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita ini ridho, kita husnudzon, karena Allah itu yang maha tahu apa yang baik untuk kita. Kadang-kadang diberi apa yang kita minta, ya alhamdulillah. Kadang-kadang diberi sekarang, alhamdulillah. Kadang-kadang diberi nanti, alhamdulillah. Kadang-kadang diberi yang lebih baik, kita nggak tahu juga, alhamdulillah. Kadang-kadang diberi di dunia, alhamdulillah. Kadang-kadang diberikan di akhirat, alhamdulillah. Kadang-kadang diberikan dengan cara yang kita bayangkan, alhamdulillah. Mungkin juga Allah memberi dengan cara yang kita tidak bisa bayangkan, kita tidak kira-kira, ya mungkin saja. Sebagaimana yang saya ceritakan kemarin. Ada orang doa supaya dia jadi hafidz Quran, dan dia sudah usaha, tapi sampai mati gak jadi hafidz Quran, tapi doanya itu makbul sebetulnya. Ya, Allah tampakkan dalam anak-anaknya, cucu-cucunya jadi hafidz Quran. Nah, dia dapat pahalanya juga kan jadinya. Jadi kita tidak tahu. Itu Nabi Daud bercita-cita mau bangun Masjidil Aqsa, tetapi nggak kecapean bangunnya itu, entah karena apa. Tapi kemudian Allah berikan pembangunan itu kepada putranya, yaitu Nabi Sulaiman. Ini dalam satu riwayat, ringkasnya begitu itu. Jadi orang itu berdoa itu pasti ada hasilnya, tapi hasilnya bagaimana bentuknya kita nggak tahu. Kemarin saya ceritakan, dan di antara bentuk ijabah Allah kepada orang doa itu kadang-kadang apa permintaannya itu di dunia nggak dikasih, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala kasih dia ridho. Orang sakit nggak sembuh-sembuh, doa kepada Allah, sudah hanya doa, tapi nggak sembuh-sembuh juga. Tapi ternyata Allah berikan sesuatu hal yang tidak dikira-kira. Allah jadikan dia ridho. Sehingga walaupun sakit dia ridho, tenang, tentram. Akhirnya mati dalam keadaan tenang dan tentram. Karena sudah ketemu Tuhan Allah, orang itu mesti akan mati kan. Ada orang tuh doa minta dipanjangkan umur, dipanjangkan umur, panjangkan umur. Tapi ternyata umurnya ini nggak panjang. Tapi ternyata Allah SWT panjangkan umurnya lewat ilmunya, lewat santrinya, lewat jamaahnya, lewat anak cucunya yang soleh-soleh. Kan orang iman tuh panjang umur itu untuk apa tahu? Supaya amal lah. Seperti contohnya Syekh Yusuf Al-Kandahlawi. Beliau itu umurnya pendek sekali, nggak sampai 50 tahun. Tapi barokahnya umurnya itu, kitab-kitabnya, orang-orangnya, santri-santrinya, nggak habis-habis. Jadi apa itu namanya Allah memberikan ijabah kepada seseorang itu kadang-kadang bentuknya itu betul-betul nggak dikira. Maka kita doa aja, doa aja. Imam Syafi'i tidak punya percetakan, tidak punya pondok pesantren, nggak punya madrasah, nggak punya organisasi, nggak punya partai, nggak punya pemerintahan. Tapi kalau Allah SWT memberkahi seseorang, ya ilmunya sudah 1000 tahun lebih diamalkan orang, dipelajari di seluruh pesantren, nggak usah buat dia, nggak usah bangun, sudah ilmunya jalan terus. Jadi ijabahnya Allah kepada seseorang itu kita nggak tahu. Maka doa aja, jangan saya sudah doa kok kelihatannya kok nggak makbul ya. Nah,
Ini namanya buruk sangka sama Allah, bahaya itu. Doa dengan yakin bahwa makbul, husnudzon kepada Allah. Tapi makbulnya bagaimana bukan urusan saya. Itu urusannya Allah. Wa kharaja Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim bi asanidihi man Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu ila Allah hajah, man kanat barang siapa ada lahu baginya ilallahi Allah kepada Allah hajatun satu hajat, hajat yang langsung kepada Allah maksudnya, au ila ahadin min bani Adam atau kepada salah satu dari anak Adam, wal yatawaddo hendaklah dia wudu, wal yuhsinil wudu dan hendaklah dia memperbaiki wudunya, hendaklah dia membaiki wudunya, wal yusalli rak'atain kemudian hendaklah dia salat 2 rakaat, tsumal yuthni kemudian hendaklah dia memuji Allahi atas Allah, wal yusalli dan hendaklah dia berselawat ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tsumal yaqul kemudian hendaklah dia mengatakan la ilaha illallah al-halimul karim, subhanallah rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli ism la tada' li dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Al-Halim, yang maha penyantun. Al-Halim, yang maha halim. Halim itu tidak mudah tidak cepat-cepat menyiksa, selalu memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat, untuk kembali kepadanya. Kalau orang Jawa menerjemah Al-Halim, yang maha aris. Aris itu apa? Yaitu tidak mudah-mudah nyiksa, padahal sudah berhak disiksa. Al-Karim, yang maha Al-Karim, yang maha mulia atau maha pemberi. Subhanallah, maha suci Allah, Rabbil Arsyil Azim, Tuhannya aras yang agung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As'aluka, aku mohon kepada engkau mujibati rahmatik, perkara-perkara yang menetapkan rahmatmu, wa azaima maghfiratik, dan ampunan engkau yang pasti, kepastian ampunan engkau. Jadi ampunan yang sudah tidak akan ada marah lagi, maksudnya azaim maghfiratik. Wal ghanimata, dan mendapatkan keberuntungan min kulli bir, daripada setiap kebaikan. Wassalamata, dan keselamatan min kulli ismin. Ini termasuk hamzah wasal ini. Min kulli ismin, daripada setiap dosa. La tadak, janganlah engkau membiarkan li bagi aku dzamban, satu dosa pun, illa ghafartahu, kecuali engkau mengampuninya. Wala hamman, dan janganlah engkau meninggalkan satu kesusahan pun, illa farajtahu, kecuali engkau melonggarkannya. Wala hajatan, dan janganlah engkau biarkan satu hajat pun, hiya, yang hajat itu laga bagi engkau, ridho adalah diridhoi, hajat yang engkau ridhoi,
illa qadaitaha kecuali engkau menunaikannya ya arhamar rahimin. Summa yas'alu kemudian dia minta min amrid dunya wal akhirah dari urusan dunia dan akhirat. Masya'a apa yang dia mau. Fa innahu sesungguhnya apa permintaannya itu yuqdaru akan diputus oleh Allah. Maksudnya akan ditunaikan oleh Allah. Ini lebih dahsyat lagi yang bawah ini, Masya Allah ini. Semua dahsyat kalau sungguh-sungguh. Wong ini minta kepada Allah. Dan bagi Allah itu tidak ada perkara yang besar. Ya Allah memberi kamu yang besar-besar pun bagi Allah itu mudah. Nah, kalau minta yang besar-besar. Allah memberikan yang besar, yang kecil itu sama saja. Kun jadi maka jadi.